Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat menunjukkan prestasi gemilang dalam menangani serta mencegah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 lalu, yaitu berhasil menurunkan angka kecelakaan sekitar 21% dan angka kematian akibat kecelakaan sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam operasi keselamatan Lodaya 2025 Polda Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 23 Februari 2025 kali ini, bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Barat, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Kita membuat atau mengidentifikasi ruas jalan mana nih yang ternyata di jalan itu rawan terjadinya kecelakaan. Lakukan penindakan melalui ETLE, Electronic Law Enforcement, di mana ada sekitar 20 titik ETLE di Jawa Barat. Halo pemirsa, saat ini bersama saya Bripol Intananasi dalam podcast Polri Presisi. Dan saat ini podcast Polri Presisi akan membahas tentang Polda Jabar sukses turunkan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024. Nah, informasi untuk pemirsa saat ini, Ditlantas Polda Jawa Barat sedang melaksanakan operasi keselamatan Lodaya 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Jawa Barat. Dan Ditlantas Polda Jawa Barat pada tahun lalu menunjukkan prestasi yang luar biasa dengan menurunkan angka kecelakaan sekitar 21% dan angka kematian akibat kecelakaan sekitar 20% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Wadir Lantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Edwin Afandi SIK MH. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih diundang oleh Polri TV. Sama-sama Bapak, dan ini tadi udah kita kasih clue Bapak bahwa Polda Jabar ini sukses menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Dan pada tahun ini Pak, apa gambaran dan analisa setelah berjalannya operasi keselamatan Lodaya 2025 ini khususnya di Polda Jawa Barat? Silakan. Baik, sebelumnya langkah-langkah yang sudah kita lakukan di tahun 2024 dan analisa evaluasi yang sudah kita lakukan di tahun 2024 merupakan hasil dari sinergitas dari seluruh pihak untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. Dan tentunya dengan maksud bahwa kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mengoptimalkan lagi langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jabar dan Satuan Lalu Lintas jajaran untuk mengurangi angka tadi. Intinya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Adapun yang kita cermati di tahun 2024 ternyata ada 5 pelanggaran yang kemudian menjadi penyebab kecelakaan. Perilaku pelanggaran ini yang kemudian tercatat di sistem Ditlantas Polda Jawa Barat sering dilakukan oleh para pengguna jalan yang terlibat kecelakaan. Yang pertama yaitu pelanggaran gagal menjaga jarak aman. Jadi mereka dengan kendaraan di depannya tidak menjaga jarak aman, sehingga pada saat berkecepatan kendaraan di depan mengurangi kecepatan, kendaraan itu menabrak. Kemudian pelanggaran atau perilaku kedua yang mengakibatkan kecelakaan yaitu pada saat di tikungan tidak mengantisipasi kendaraan dari arah berlawanan. Itu yang mengakibatkan kecelakaan banyak juga. Kemudian yang ketiga, tidak mengantisipasi pada saat mendahului kendaraan lain. Jadi dia mendahului, kemudian tiba-tiba mendahului, tidak mengantisipasi dari arah depan, kemudian terlibat kecelakaan. Pelanggaran yang ketiga adalah melawan arus. Sering kan kita melihat ya para pengguna jalan kemudian memaksakan dia melawan arus di bahu jalan, itu mengakibatkan juga banyak kecelakaan. Yang terakhir pelanggaran yang kita catat sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan yaitu membelok dengan ceroboh. Jadi tidak memperhatikan arus lalu lintas, dia belok atau berpindah lajur atau muter arah atau keluar dari lajur
keluar dari gang gitu, kemudian tidak memperhatikan arus lalu lintas, kemudian terlibat kecelakaan. Pelanggaran-pelanggaran ini tentunya menjadi catatan kita dan menjadi bahan sosialisasi yang kita lakukan ke masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan yang kemudian kita laksanakan selama 2024 terkait dengan edukasi kepada pengemudi. Izin Bapak, apakah itu juga masih berlangsung juga sampai operasi keselamatan Lodaya 2025 ini? Benar sekali, jadi kegiatan-kegiatan yang kita nilai efektif untuk menurunkan angka kecelakaan di tahun 2024 kita masih teruskan. Apalagi sekarang kita sedang melaksanakan operasi keselamatan. Kita melaksanakan pertama edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP, SMA dengan berbagai macam kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian di tahun 2024 kita melaksanakan kegiatan pendidikan berlalu lintas kepada anak TK tuh. Ya, ada lomba polisi cilik, kemudian polisi sahabat anak, kemudian mengajak mereka untuk main ke kantor, untuk menumbuhkan kecintaan mereka pada polisi dan sudah mulai mengajarkan etika berlalu lintas sejak dini. Kemudian kita melaksanakan kegiatan sekarang nih, ada lomba patroli keamanan sekolah. Itu biasanya targetnya adalah masyarakat atau pelajar di SMA. Nah, itu kita edukasi mereka bagaimana sebaiknya dalam berlalu lintas. Kita melaksanakan safety riding di sekolah-sekolah dan kegiatan ini kemudian kita liput. Dan sekarang kan zamannya media sosial ya. Kita liput semua kegiatan yang kita laksanakan, kita liput, kita jadikan konten untuk media sosial untuk lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian hal lain yang kita lakukan yaitu memperkuat kampung tertib lalu lintas. Itu seperti apa tuh Pak? Jadi kampung tertib lalu lintas adalah di masing-masing kota kabupaten itu menetapkan berdasarkan SK Bupati masing-masing kabupaten kota itu menetapkan kampung tertib lalu lintas. Di mana di kampung tersebut kita mengedukasi warga yang ada di wilayah itu untuk tertib lalu lintas. Kemudian di kampung tertib lalu lintas itu juga dipasang rambu-rambu selayaknya bagaimana kita tertib lalu lintas. Sehingga masyarakat sudah mulai aware, peduli, baik tua, muda, bahkan anak-anak untuk paham terkait dengan kesadaran mereka. Memang kesadaran. Kemudian yang ketiga juga kita melaksanakan pembangunan atau penetapan kawasan tertib lalu lintas di lokasi rawan kecelakaan. Nah, konsepnya adalah bahwa di lokasi-lokasi rawan kecelakaan berdasarkan hasil analisa evaluasi 2023 kita membuat atau mengidentifikasi ruas jalan mana nih yang ternyata di jalan itu rawan terjadinya kecelakaan. Kemudian semua Kasat Lantas menetapkan kawasan itu sebagai kawasan tertib lalu lintas. Nah Pak, ini kan sinergi udah dilakukan, terus imbauan ke masyarakat dengan berbagai inovasi kan juga udah dilakukan. Tapi gimana Pak caranya benar-benar membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan berlalu lintas ini Pak? Baik, yang pertama strategi kita selain langsung turun ke lapangan, kita juga sekarang sudah menggunakan platform media sosial. Dengan ini caranya dulu ya. Pertama kita sosialisasi di lapangan. Bagi misalnya contoh, bagi pengemudi yang tertib kita berikan reward, misalnya berupa pemberian bunga atau pemberian coklat gitu. Kemudian kita langsung datang sekolah-sekolah, masyarakat terorganisir dan tidak terorganisir seperti ojek pangkalan, ojek online dan sebagainya, kita sentuh langsung. Kemudian cara yang berikutnya yaitu kita melaksanakan manajemen media dengan lebih menggelorakan edukasi itu melalui media sosial. Sehingga kita berharap informasi ataupun edukasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dapat kemudian diterima, dicermati, dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Di saat operasi keselamatan ini seperti apa Pak yang terjadi di lapangan? Baik, yang pertama kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penggunaan sabuk pengaman,
kemudian penggunaan helm itu memang tidak ada kaitannya dengan kecelakaan. Tapi penggunaan sabuk pengaman dan penggunaan helm itu kemudian meningkatkan potensi fatalitas terjadinya kematian. Sehingga ini kita sampaikan edukasi ke masyarakat. Kemudian kondisi sekarang dalam situasi keselamatan, Ditlantas Polda Jabar sudah melakukan penindakan melalui ETLE, Electronic Law Enforcement, di mana ada sekitar 20 titik ETLE di Jawa Barat. Mudah-mudahan di tahun ini kita akan menambah lagi jumlah fasilitas ETLE, dan ETLE itu kemudian mengcapture orang yang tidak pakai helm, orang yang tidak sabuk keselamatan, kemudian kita berikan tilang elektronik. Namun yang perlu dipahami, ternyata penindakan ETLE ini kadang tidak tepat sasaran. Banyak kendaraan-kendaraan yang tidak dipakai oleh si pemiliknya karena sudah balik nama, sudah dijual dan lain sebagainya. Untuk penindakan pelanggaran itu ditujukan kepada pengendara yang pada saat itu mengendarai kendaraan tersebut. Agar data ini semakin baik, bagaimana kita melaksanakan penindakan tepat sasaran, kita yang pertama melaksanakan penertiban di samsat atau data kendaraan tersebut. Kita berharap bahwa kendaraan-kendaraan itu apabila sudah balik tangan atau pindah ke tangan orang lain, itu segera dibalik namakan. Kemudian yang kedua, sekarang kita sudah meningkatkan teknologi ETLE menjadi teknologi face recognition, yang nantinya yang ditilang bukan kendaraannya, tapi yang ditilang adalah SIM-nya. Kita tujukan kepada orang yang memiliki SIM. Iya, penggunanya. Penggunanya langsung berdasarkan face recognition yang capture di teknologi ETLE. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan break sejenak, akan berjumpa lagi di segmen 2.